Halo, sahabat lansia sehat sejahtera. Pernahkah ibu atau bapak merasa dada sedikit sesak atau kaki terasa kaku dan berat saat baru bangun tidur? Lalu berpikir dalam hati, mungkin ini tanda-tanda jantung saya mulai lelah. Jika ibu atau bapak pernah merasakan hal itu, ketahuilah satu hal, ibu dan bapak tidak sendirian. Perasaan itu sangat wajar, dan saya di sini untuk memberitahu bahwa kondisi itu bisa kita kelola perlahan dengan cara yang sangat sederhana. Banyak dari kita yang percaya bahwa jalan kaki pagi buta saat udara masih sangat dingin adalah cara terbaik untuk menyehatkan jantung. Tapi tahukah ibu dan bapak? Ternyata ada waktu lain yang secara medis justru jauh lebih aman, lebih efektif, dan lebih ramah untuk sendi serta jantung kita di usia 60 tahun ke atas. Hari ini, saya Dr. Safitri akan mengajak ibu dan bapak mengupas tuntas rahasia waktu terbaik untuk jalan kaki, lengkap dengan tips aman dan ramuan pendamping alami yang bisa kita buat di rumah. Simak sampai habis, karena informasi di menit-menit terakhir bisa sangat berharga untuk kualitas hidup ibu dan bapak ke depannya. Perkenalkan, saya Dr. Safitri. Sebagai seorang praktisi kesehatan yang sudah bertahun-tahun mendampingi para lansia, saya sangat memahami bahwa memasuki usia 60 tahun ke atas adalah fase yang penuh dengan penyesuaian. Tubuh kita bukan lagi mesin yang bisa dipaksa ngebut seperti saat kita berusia 30 atau 40 tahun. Bayangkan, tubuh kita seperti mobil klasik yang sangat berharga. Mobil klasik ini tetap bisa berjalan jauh dan indah, tapi ia butuh pemanasan yang tepat, bahan bakar yang berkualitas, dan perawatan yang lembut. Tidak bisa tiba-tiba dipanaskan dan langsung digeber di jalan yang terjal. Seringkali saya menemui pasien yang mengeluh lututnya nyeri atau tekanan darahnya naik setelah memaksakan jalan kaki jam 5 pagi saat udara masih sangat dingin. Saya mengerti, niat ibu dan bapak sangat baik, ingin sehat, ingin kuat, ingin bisa bermain dengan cucu tanpa cepat lelah. Niat itu luar biasa, tapi caranya perlu kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita yang sekarang. Kesehatan jantung dan pembuluh darah di usia lansia adalah tentang konsistensi dan kelembutan, bukan tentang kecepatan atau jarak yang jauh. Dan kunci dari kelembutan itu, salah satunya adalah memilih waktu yang tepat. Lalu, kapan waktu terbaik itu? Berdasarkan berbagai panduan kesehatan dan fisiologi tubuh manusia, waktu yang sangat direkomendasikan untuk lansia melakukan jalan kaki adalah di sore hari, sekitar pukul 16 hingga 17 atau saat matahari mulai condong ke barat. Mungkin ibu dan bapak bertanya, "Loh dokter, bukannya pagi hari lebih segar?" Mari saya jelaskan dengan analogi yang sederhana. Pertama, mari kita bicara tentang suhu tubuh dan kelenturan sendi. Di pagi hari, terutama sebelum jam 7 pagi, suhu tubuh kita berada di titik terendah. Cairan di dalam sendi kita masih kental, ibarat oli mesin yang belum panas. Jika kita memaksakan jalan cepat di saat ini, resiko cedera lutut, keseleo, atau kekakuan otot jauh lebih tinggi. Sebaliknya, di sore hari, pukul 4-5 sore, suhu tubuh kita sudah mencapai puncak hangatnya sepanjang hari. Otot-otot kita lebih lentur, sendi lebih licin dan nyaman bergerak. Ini seperti karet gelang yang sudah dihangatkan. Ia akan melar dengan baik tanpa mudah putus. Kedua, mari kita bicara tentang jantung dan tekanan darah. Di pagi hari, tubuh kita secara alami memproduksi hormon stres, kortisol, untuk membangunkan kita. Ditambah dengan udara dingin, pembuluh darah cenderung menyempit. Bagi lansia yang memiliki riwayat darah tinggi, ini bisa menjadi beban ekstra bagi jantung. Di sore hari, tekanan darah cenderung lebih stabil. Jantung tidak perlu bekerja ekstra keras untuk memompa darah melawan pembuluh darah yang menyempit karena dingin. Ketiga, faktor polusi udara. Di banyak kota, pagi hari justru saat polusi dari kendaraan bermotor mulai menumpuk setelah malam hari, atau kabut asap masih tertahan di dekat tanah. Di sore hari, setelah seharian ada aktivitas, sirkulasi udara seringkali lebih baik, dan kita bisa mendapatkan paparan sinar matahari sore yang kaya akan vitamin D, yang sangat penting untuk kekuatan tulang kita. Jadi, menggeser jadwal jalan kaki dari pagi buta ke sore hari yang hangat adalah bentuk kasih sayang kita pada jantung dan sendi kita sendiri. Panduan praktis, cara jalan kaki yang aman dan nyaman. Mengetahui waktunya saja tidak cukup, bagaimana kita melakukannya juga sangat menentukan. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang aman untuk ibu dan bapak. 1. Pemanasan itu wajib, 3-5 menit. Jangan langsung melangkah. Sebelum mulai, lakukan peregangan ringan di tempat. Putar pergelangan kaki
Ayunkan lengan perlahan dan tarik napas dalam. Ini memberi sinyal pada jantung. Hai, kita akan mulai bergerak nih. Siapkan diri ya. 2. Durasi bertahap. Jangan langsung menargetkan 1 jam. Mulailah dengan 10 hingga 15 menit saja. Dengarkan tubuh Anda. Jika terasa nyaman, minggu depan bisa ditambah menjadi 20 menit. Target ideal adalah 150 menit per minggu, tapi itu bisa dipisah menjadi 20-30 menit per hari. Konsistensi jauh lebih penting daripada durasi panjang yang membuat kita kelelahan. 3. Teknik berjalan. Pastikan tumit menyentuh tanah lebih dulu, baru kemudian diikuti oleh telapak kaki dan ujung jari. Langkah tidak perlu lebar-lebar. Langkah kecil tapi teratur jauh lebih aman untuk keseimbangan dan tidak membebani pinggul. 4. Pilihan alas kaki. Ini investasi kesehatan, bukan gaya-gayaan. Gunakan sepatu jalan atau sepatu sneakers yang memiliki bantalan empuk di bagian tumit dan telapak. Hindari sandal jepit atau sepatu yang terlalu keras, karena getaran dari langkah kaki akan langsung diteruskan ke lutut dan punggung. 5. Bawa minuman. Selalu bawa botol berisi air putih. Lansia seringkali tidak merasa haus meskipun tubuhnya sudah kekurangan cairan. Minumlah sedikit-sedikit setiap 15 menit sekali selama berjalan. 6. Teman jalan. Jika memungkinkan, ajak tetangga, pasangan, atau teman sebaya. Selain lebih aman jika terjadi sesuatu, mengobrol sambil jalan kaki juga sangat baik untuk kesehatan otak dan mencegah rasa kesepian. Dukungan alami, ramuan herbal yang aman sebagai pendukung. Selain gerakan fisik, kita juga bisa membantu tubuh dari dalam. Saya ingin membagikan 2 ramuan herbal alami yang sangat populer, mudah didapat, dan aman untuk membantu melancarkan sirkulasi darah. Namun, saya harus tegaskan di awal. Ramuan ini adalah pendukung, bukan pengganti obat resep dari dokter. Jika ibu atau bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat darah tinggi, tetap minum obat tersebut sesuai jadwal, dan ramuan ini hanya sebagai pelengkap gaya hidup sehat. Pertama, wedang jahe merah hangat. Jahe merah memiliki kandungan ginjerol yang lebih tinggi daripada jahe biasa. Fungsinya adalah memberikan efek hangat, melebarkan pembuluh darah secara ringan, dan membantu meredakan pegal linu setelah kita beraktivitas. Takaran sederhana, geprek 1 ruas jahe merah sekitar 3-4 cm, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Tambahkan sedikit madu murni jika tidak ada riwayat diabetes atau gula batu secukupnya. Minum hangat di sore hari setelah selesai jalan kaki. Ini akan membuat tubuh rileks dan peredaran darah lancar. Kedua, teh hijau, green tea, tawar. Teh hijau kaya akan antioksidan yang disebut katekin. Antioksidan ini ibarat pasukan pembersih yang membantu menjaga dinding pembuluh darah kita tetap lentur dan tidak mudah kaku akibat penumpukan plak. Takaran sederhana, seduh 1 kantong teh hijau atau 1 sendok teh daun teh hijau kering dengan air panas, bukan air mendidih yang baru diangkat dari api. Diamkan dulu 1-2 menit agar suhunya sekitar 80 derajat Celcius agar zat baitnya tidak rusak. Minum 1 cangkir di pagi atau siang hari. Hindari minum teh hijau terlalu malam agar tidak mengganggu tidur. Sekali lagi, ingat ya ibu bapak, herbal ini sifatnya membantu, bukan menyembuhkan penyakit secara instan. Jika ada keluhan, tetap konsultasikan dengan dokter yang merawat. Tips gaya hidup sehat yang relevan dan solusi praktis untuk lansia. Jalan kaki dan ramuan herbal akan bekerja maksimal jika didukung oleh gaya hidup sehari-hari. Ada 3 pilar sederhana yang bisa ibu dan bapak terapkan mulai hari ini. 1. Kurangi garam, perbanyak serat. Garam yang berlebihan ibarat spons yang menahan air di dalam tubuh, membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa. Kurangi makanan asin, kerupuk, atau makanan kaleng. Ganti dengan perbanyak sayuran hijau dan buah-buahan lokal seperti pepaya atau pisang, yang kaya kalium untuk membantu menstabilkan tekanan darah. 2. Manajemen stres dengan napas dalam. Stres adalah musuh diam-diam bagi jantung. Luangkan waktu 5 menit setiap hari untuk duduk tenang, tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ini adalah cara termurah dan terampuh untuk menenangkan sistem saraf kita. 3. Tidur yang berkualitas. Jantung kita beristirahat dan memperbaiki dirinya saat kita tidur nyenyak. Usahakan tidur 7-8 jam. Jika sulit tidur, hindari menonton layar HP yang terlalu terang 1 jam sebelum tidur, dan pastikan kamar tidur gelap dan sejuk. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang. Jangan terburu-buru.
nikmati setiap prosesnya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, menua adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Setiap kerutan di wajah, setiap uban di rambut, adalah bukti bahwa ibu dan bapak telah melalui banyak cerita, berjuang dan bertahan. Jantung Anda telah berdetak miliaran kali tanpa henti untuk menjaga Anda tetap hidup. Sekarang, giliran kita yang merawatnya kembali. Dengan memilih waktu jalan kaki yang tepat, menjaga pola makan, dan membeli dukungan alami, kita sedang mengirim pesan cinta pada tubuh kita sendiri. Bahwa kita peduli, bahwa kita ingin terus hadir dengan sehat untuk keluarga tercinta. Kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Saya percaya, ibu dan bapak bisa melakukannya. Sebagai penutup, saya ingin mendengar cerita dari Anda. Kalau ibu bapak punya pengalaman, tulis di kolom komentar kota asal dan usianya juga ya, agar kita bisa saling kenal dan saling berbagi ilmu dan info kesehatan. Saya, Dr. Safitri, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya. Salam sehat sejahtera selalu untuk kita semua.